Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini kita kembali dengan konten 2022. Ya, kembali dengan konten 2022. Temanya adalah siapa yang akan datang di tahun 2022. Ya, siapa yang akan datang ke kehidupan kamu, ke dalam hidup kamu, siapa yang datang padamu gitu ya, pokoknya siapa aja deh. Mungkin ini isinya nanti ya, videonya itu berupa ciri-ciri orangnya seperti apa, fisiknya mungkin, personalitinya mungkin, karakternya atau energinya, atau kamu sama dia itu seperti apa hubungannya, ya apapun deh, nanti kita lihat ya energinya mungkin seperti apa juga. Dan aku juga nanti bakal pakai charm reading ya. Ini yang udah aku tunggu, aku belinya dari luar ya, lama banget. Ini aku sengaja tungguin ini buat pakai di di reading 2022 ini. Ya, nanti kita baca ya. Ini mungkin gak resonate buat semua orang, mungkin resonate-nya beberapa hal aja, karena ini kan menarik energi banyak orang. Jadi dimalumin aja, nggak usah baper, nggak usah marah, nggak usah ya gitu deh pokoknya ya, santai aja, seru-seruan dan fun aja kita di sini ya. Kalau marah-marah terus ya mendingan reading sendiri aja deh. Baper enggak kok, aku nggak baper, aku santai-santai aja kok. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Siapa yang akan datang padamu tahun 2022? Dia ini orangnya agak misterius ya, penuh rahasia. Dan dia tuh orangnya suka menyendiri atau suka sendirian. Agak pemikir ya orangnya. Dia suka mikirin kamu nih. Berarti menurut aku ya, ini mungkin kamu udah kenal sama dia kayaknya sebelumnya. Ya bisa dikatakan dia mungkin bukan orang baru kali ya. Nanti coba kita lihat lagi ya. Dia orangnya cukup dewasa. Terus pekerja keras juga kayaknya. Tapi kadang pemalas sih. Pemalas, pekerja keras tapi pemalas tuh gimana ya? Ya sometimes mungkin dia suka malas-malasan juga gitu ya. Dia seseorang yang kayak wow, kayaknya mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu ya. Nah ini baru yang kelihatan masa lalu ya, nggak tahu nanti ada orang baru atau enggak. Dia ini kayaknya pernah tersakiti atau pernah sakit hati karena kamu ya. Pokoknya aku ngerasa kayak mungkin kamu atau dia pernah sakit hati ya, bisa dikatakan ini berarti bukan orang baru ya. Dia bakalan mendekat ke kamu sih kayaknya, cuma energinya cukup jauh ya. Apa kalian saat ini lagi menjauh ya sama dia ya? Dan dia seseorang yang pernah sakit hati atau disakiti mungkin sama kamu. Bisa vice versa sih, entah siapa yang sakit hati di sini ya. Dia itu orangnya cukup ini ya. Orangnya itu punya tujuan hidup ya. Tapi ada energinya yang di sini aku ngerasa kayak dia mau ngajak kamu PDKT deh kayaknya. Jadi bukan datang sekedar datang, tapi mungkin dia pengen lebih mengenal kamu atau pengen pendekatan mungkin sama kamu ya. Dia orangnya punya banyak mimpi nih, berarti ya lumayan ambisius orangnya. Tuh, dia tuh suka mikirin kamu, suka sampai nggak bisa tidur mikirinnya. Itu kalau misalnya dia seseorang dari masa lalu ya. Tapi bisa jadi dia ini orangnya tipe yang insomnia, susah tidur kalau malam tuh ya. Tipe-tipe yang overthinking juga orangnya. Dan mungkin kamu pernah hubungannya kayak rusak atau renggang ya sama dia ya. Terus dia mungkin pergi gitu aja, atau meninggalkan kamu, atau pergi gitu aja dari kamu ya.
Aku ngerasain energi kayak seseorang mungkin pernah punya hubungan sama kamu atau dekat sama kamu, terus dia memiliki option atau pilihan lain, dan akhirnya dia lebih memilih yang lainnya dibanding kamu gitu. Mungkin karena hubungan kamu sama dia udah nggak begitu baik, jadi dia pergi ninggalin kamu. Berarti ya mungkin dia tahun ini mau datang lagi ke kamu. Belum tahu sih tujuannya apa ya. Tapi di sini ada memang energi di mana seseorang mau PDKT ada, ya. Dia ini orangnya ada apa ya? Kayak ada perbedaan sama kamu ya. Aku belum tahu sih sisi bedanya tuh di mana ya. Tapi dia orangnya cukup tegas sebenarnya. Kalau hitam-hitam, kalau putih ya putih gitu. Ya. Dia orangnya bisa survive loh, bisa bertahan walaupun dalam keadaan apa ya, dalam tekanan atau pressure dia tuh bisa bertahan, bisa survive orangnya. Mungkin bukan tipe yang menye-menye gitu kali ya, yang lemah. Dia bukan tipe yang lemah dan menye-menye. Mungkin hubungan kamu sama dia udah dingin ya. Kayak dia sikapnya mungkin dingin sama kamu ya. Berarti dia seseorang dari masa lalu kamu nih kayaknya. Ya intinya kamu ya pernah kenal sama dia gitu ya, udah kenal, bukan seseorang yang baru. Dia tuh agak hopeless kayaknya orangnya ya. Entah dia hopeless sama hubungan kamu sama dia kayaknya ya. Tapi aku ngerasa dia ini kayak lagi ada masalah ya. Mungkin dia datang ke kamu pas lagi ada masalah, bisa juga. Kayak dia butuh support atau dia butuh teman cerita mungkin, atau pas lagi dia ada masalah ya dia ingat sama kamu, terus dia datang ke kamu. Ini datangnya macam-macam ya, bisa dia datang hubungi kamu, atau dia kontak kamu ya, atau sekedar kayak kirim pesan atau chat gitu ya. Dia tuh tipe-tipe yang agak emosian gitu, agak pemarah sebenarnya orangnya. Dia tuh nggak suka kalau diserang gitu ya. Semua orang juga nggak suka kalau diserang ya. Cuma kan kalau dia ini kalau diserang, dia tipe yang kayak melawan gitu. Kalau nggak suka ya dia bakalan marah. Ada kan tipe orang kalau yang diserang tuh ya sabar, diam aja, santai, nggak ada perlawanan. Tapi kalau dia tuh bisa yang marah, pemarah ya. Tuh, mungkin kamu sama dia itu udah menjauh ya. Tuh, ini berarti dia bukan orang baru sih ya. Tapi tenang ya gengs, nanti di next video aku bakalan bawain kayak temanya itu cinta baru. Siapa tahu ya cinta barunya kamu di tahun ini gitu ya. Itu rekomendasi dari ini sih, salah satu subscriber. Nanti aku bakal bawain ya. Nah, di sini ada kartu yang bilang kalau kamu sama dia tuh udah menjauh ya. Berarti ya mungkin nanti dia bakalan datang nih di tahun ini. Kamu siap-siap aja, kira-kira siapa yang udah menjauh sama kamu ya. Dia tuh kayak udah nunggu-nunggu waktunya, kayak nunggu waktu yang tepat, kapan ya dia bakalan datang ke hidup kamu. Ya. Dia lagi nunggu-nunggu waktunya, kapan yang tepat buat muncul, buat hubungi kamu, buat datang ke hidup kamu lagi. Ini bisa jadi kayak ada energi orang ketiga ya, cinta segitiga di sini. Kayak mungkin ya kamu menjauh sama dia karena dia tuh udah punya seseorang yang lain, atau dia punya pasangan, atau dia punya option lain gitu ya, atau dia memang udah punya pasangan resmi atau apa. Nah jadi kamu menjauh sama dia, berarti mungkin kamu pernah punya hubungan sama dia, apapun hubungannya sih, entah jelas atau nggak jelas ya. Dia tuh suka kepoin kamu. Dia suka kepoin kamu, masih suka memperhatikan kamu sih dari kejauhan. Aku ngerasa kayak ada energi seseorang yang sedih ya. Kenapa dia sedih ya? Dia tuh kayak pengen melakukan sesuatu sebenarnya ke kamu. Cuma dia kayak lagi mengumpulkan keberanian. Berarti dia tuh ada energi takut kali ya, takut buat mendekat atau datang ke kehidupan kamu ya. Tuh kan, aku baru lihat kartunya. Dia tuh bener kayak takut energinya. Bisa dibilang kayak sekarang tuh dia menjauh atau sembunyi, atau dia nggak muncul ke ke kehidupan kamu. Mungkin kamu juga nggak tahu kabarnya dia tuh sekarang kayak gimana. Tapi bisa jadi ya kalau misalnya dia datang ke hidup kamu itu tuh dia kayak udah nyerah tuh ya. Bisa jadi misalnya
dia tuh kayak nggak mau hubungin kamu, kayak kalian menjauh, terus ya dia menahan egonya gitu ya buat datang atau buat muncul ke kehidupan kamu lagi. Tapi seiring waktu dia mungkin bakal menyerah sama egonya sendiri. Dia bakal menurunkan egonya terus ya supaya bisa hadir gitu ya ke kehidupan kamu. Kalau misalnya dulu dia gengsi, dia egonya tinggi, sekarang mungkin dia ya udah nyerah gitu. Ya buat apa sih gengsi-gengsi dan egois atau egonya tinggi gitu ya. Kalau misalnya mau hubungi ya hubungin aja, ya enggak. Suka gemes deh sama orang yang gengsi-gengsian tuh. Ya, pokoknya aku ngerasa dia bakal menyerah dan dia bakalan datang sih ke kamu. Kamu tungguin aja. Tuh, di sini tuh ada energi yang dia tuh suka kepo dari jauh, suka stalking. Kalau misalnya kamu bingung siapa yang suka kepoin aku ya, yang suka stalking, ya nggak tahu. Soalnya di sini energinya dia kepoin kamu tuh kayak dari kejauhan, dari siapa tahu ya memang dia diam-diam aja. Bisa jadi dia pakai fake account atau second account gitu ya buat kepoin kamu, misalnya dari sosial media gitu. Ya namanya juga kepo, stalking, nggak mungkin kan tahu gitu. Jarang ya kalau orang stalking tuh ketahuan tuh jarang. Nah di sini tuh ada energi kayak bisa jadi dia udah punya pasangan atau dia udah dealing sama seseorang ya. Jadi kayak di antara dua pilihan. Di sini aku ngerasanya kayak dia harus memilih antara kamu dan seseorang yang lain. Aduh sakit deh dijadiin pilihannya. Dia ini orangnya ada yang udah mapan aku ngerasanya. Entah udah mapan atau dia tuh kayak apa ya, money oriented, atau pikirannya tuh ya cari uang gitu ya. Karir terus ya. Karir minded, money oriented juga mungkin. Tapi cukup mapan sih aku ngerasanya. Kalau bisa dibilang fisik ya. Kalau misalnya dia maskulin ya, kalau maskulin yang cowok ya misalnya ya. Ini aku lebih ke gender ya, maskulinnya. Kalau misalnya dia cowok, mungkin fisiknya dia itu agak gemuk ya, cukup fat gitu ya, agak berisi sih. Intinya dia nggak kurus kalau dia maskulin. Ya, ada yang toksik ya kayaknya ya, mungkin. Ada beberapa dari mereka yang toksik juga sih orangnya. Atau pernah mungkin punya hubungan toksik sama kamu. Bisa jadi sih, ya. Bisa jadi nih dia seseorang yang jauh ya. Kayak lokasinya jauh sama kamu. Kayak LDR atau apa gitu ya. Ya misalnya ya beda negara atau beda kota. Dia ini mungkin apa ya orangnya ya. Entah kamu atau dia ya. Yang apa ya kayak suka membawa pencerahan di dalam hidup kalian. Bisa kamu yang membawa pencerahan atau dia yang membawa pencerahan dalam hidup kamu. Dia tuh orangnya mungkin banyak ide-idenya kali ya. Banyak ide cemerlang atau kayak apa sih, cerdas atau kreatif mungkin. Pokoknya aku ngerasa kayak ini orang tuh idenya tuh banyak gitu ya. Entah kreatif, entah emang pintar, nggak tahu deh ya. Belum kelihatan sih pintar atau enggaknya. Pokoknya aku ngerasa dia tuh punya banyak ide orangnya. Mungkin dia memang tipe orang introvert kali ya. Kayaknya cukup introvert deh. Soalnya aku ngeliat beberapa kartu ya. Kayak dia tuh suka sendirian, senang sendirian. Atau dia tipe-tipe orang tuh yang suka cari pencerahan. Atau dia tuh tipe-tipe orang yang suka cari pencerahan. Kayak kamu sih. Kamu juga kan cari pencerahan ya di tarot. Nah, dia ini aku ngerasa energi kayak seseorang yang sedih ya. Dia tuh kayak sedih. Kenapa ya sedih? Dia tipe-tipe yang bisa beradaptasi sesuai apa ya, sesuai keadaan. Dia tuh tipe yang bisa menyesuaikan diri. Misalnya di circle A dia kayak gini, di circle B dia kayak gini. Sesuai ini apa? Sesuai
kesempatan dan situasinya gitu. Dia tipe-tipe yang kayak bunglon gitu, bisa berubah-ubah mungkin juga. Atau tipe orangnya memang bisa berubah-ubah ya, atau labil atau gimana ya. Dia ini punya perasaan sih kayaknya sama kamu. Iya, aku merasakan ada sebuah feeling, cie. Ada perasaannya cukup dalam sih kayaknya sama kamu nih. Soalnya aku ngerasa kayak ada kesedihan ya. Perasaannya tuh masih ada mungkin. Masih apa ya, kalau kayak bunga tuh masih mekar bunganya tuh. Belum layu, berarti kan perasaannya tuh masih ada. Mungkin kamu tuh komunikasinya dekat sama dia, atau mungkin kalian memang dekat secara komunikasi, atau dulunya mungkin kamu pernah menjalin sebuah komunikasi yang dekat sama dia. Ya komunikasi tuh bisa ya teleponan atau chat gitu ya, atau memang kalian sedekat itu. Tapi kayaknya aku ngeliat di sini energinya kayak hubungan kamu sama dia udah gersang atau udah nggak baik ya, kayak udah nggak sehangat dulu kamu sama dia mungkin. Kayak ada perubahan sih di dalam hubungan kamu sama dia atau di dalam komunikasi kalian. Dia orangnya cukup tenang, pembawaannya tenang. Terus tipe-tipe yang suka kayak apa ya? Kayak sendirian, rebahan atau anak rumahan kali ya mungkin juga. Kayak dia suka yang istirahat sendirian gitu ya, menyendiri. Bisa dibilang introvert juga sih. Dan apa ya, mungkin dia dekat sama beberapa orang, atau dia memang tipe yang gampang dekat sama orang gitu ya, walaupun misalnya dia introvert. Tapi bisa juga dia ini orangnya ya dekatnya sama kamu aja gitu, kayak deket banget sama kamu, walaupun dia adalah beberapa dekat sama yang lainnya, entah temen atau bukan ya. Pokoknya ada, mungkin dia dekat sama orang juga, orang lain, tapi dia bisa yang sedekat itu sama kamu. Ada energi kayak seseorang tuh, mungkin dia ya, kayak energinya tuh kayak lagi menunggu. Bisa jadi nungguin kamu sih. Nunggu kamu kayaknya buat komunikasi ke dia deh kayaknya. Nunggu kayak supaya kamu nge-text dia atau chat dia atau hubungin dia. Kayak aku ngerasain energi kayak seseorang tuh lagi menunggu buat dihubungi atau buat apa ya, kayak menerima kabar mungkin. Dia tipe-tipe yang excited atau semangat kalau ngerjain sesuatu, atau dia tuh tipe-tipe yang optimis mungkin orangnya ya. Iya, kalau ngerjain apa-apa tuh cepat orangnya, bukan tipe-tipe yang lama ya. Nih ada kartunya lagi kan, dia tuh orangnya mungkin bisa survive dalam keadaan apapun. Mau keadaan sesulit apapun dia bisa hadapi gitu ya. Mungkin dia bukan orang ini ya, bukan morning person gitu, bukan tipe orang-orang yang suka bangun pagi. Kayak tipe orang-orang yang lebih banyak beraktivitas tuh di malam hari. Entah dia bisa tidur atau enggak, entah dia insomnia atau enggak. Di sini dia itu mungkin pernah punya hubungan sama kamu, terus dia udah move on kayaknya dari kamu, atau dia udah healing ya. Aku ngerasa ada energi orang move on di sini. Dia tipe-tipe yang suka main, suka chill, suka nongkrong gitu ya. Suka have fun sih, intinya dia suka have fun sama teman-temannya atau sama orang-orang gitu. Chill out gitu. Suka hang out. Dia itu mungkin cantik atau ganteng ya. Penampilannya oke sih dari luar. Ya, cantik atau ganteng gitu. Dan ada yang memang energinya itu kayak dia leader atau pemimpin ya. Entah memang dia disukai juga mungkin di circle-nya, atau dia tuh apa ya, dipercaya bisa juga sama orang-orang. Atau ada energi kayak dia pemimpin sih. Entah mungkin dia pemimpin di rumahnya, di keluarganya, atau mungkin ya dia pemimpin di suatu komunitas atau pekerjaan, bisa juga ya. Tuh energinya dia itu kayak mau mendekat atau menuju ke kamu ya. Ya kamu siap-siap aja sih, tapi memang kayak dia jauh sih sama kamu kayaknya. Entah jauh dalam komunikasi atau mungkin lokasinya jauh.
Ada kayak energi dia tuh mau memulai hubungan yang baru sama kamu. Misalnya hubungan kamu sama dia tuh nggak baik sebelumnya, terus dia kayak pengen menjalin hubungan yang baru sama kamu dari awal lagi gitu, kayak bukan lembaran baru, ya. Tapi any kind of relationship sih, entah temenan aja, entah balikan, mungkin kalau kamu pernah punya hubungan sama dia, entah dia mau apa ya, punya hubungan silaturahmi yang baik dari awal sama kamu, iya. Atau dia tipe-tipe orang yang memang suka bersosialisasi, suka kenal sama banyak orang, suka kenal sama orang-orang baru gitu ya, dalam pekerjaan atau memang dalam kesehariannya. Dia nih suka ini juga, melakukan apa, hal-hal baru, coba hal-hal baru tuh dia suka banget. Kayak suka apa ya, orangnya tuh suka tantangan mungkin. Dan dia tuh tipe yang independen, bisa juga ngerjain apa-apa sendiri, ya. Iya, ngerjain apa-apa sendiri, mandiri mungkin juga. Atau dia seseorang yang pernah kamu kenal sebelumnya gitu sebentar, atau pernah kamu punya hubungan sebentar sama dia. Intinya kamu kenal atau pernah punya hubungan tapi jangka waktunya tuh nggak lama, cuma sebentar. Terus mungkin kalian ada masalah atau apa, terus entah dia menghilang atau ghosting atau hubungan kalian selesai. Di sini aku ngerasa kayak ada seseorang yang pernah ghosting deh ke kamu. Iya, pernah ghosting, tapi sedikit sih yang pernah ghosting. Dan aku ngerasa juga ada energi seseorang yang baru di sini. Mungkin ya dia seseorang yang baru kamu kenal nanti, ya. Dia datang tahun ini memang yang benar-benar baru kamu kenal juga. Ya itu lebih banyak sih. Energi orang baru lebih banyak, sekitar 50%. Kalau energi yang ghosting cuma 20% aku ngerasanya dari mereka. Nah, di sini mungkin kamu sama dia pernah terlibat atau terjalin hubungan third party atau cinta segitiga ya kayaknya. Iya, mungkin. Dan dia mungkin bakal datang lagi di tahun ini. Ya. Dia mau tahu kabar kamu sih sebenarnya. Kamu kabarnya kayak gimana? Yang datang ini aku ngerasa energinya itu banyak dari mereka tuh yang mau tahu kabarnya kalian ya. Kalian tuh kabarnya gimana? Bisa jadi dia ini dekat sama beberapa orang juga selain kamu. Atau mungkin dia juga dekat sama beberapa orang ya. Pas dia datang ke kamu ini. Bisa dekatnya karena temenan aja. Atau mungkin ada romantic feelings, bisa juga. Tapi kebanyakan kalau dia dekat sama yang lain ya, kayaknya energinya dia yang have fun aja sih kayaknya. Belum tentu serius juga sama yang lainnya, deket-deketnya. Tapi memang dia tuh orangnya suka kayak suka bergaul atau suka main sama siapa aja. Iya. Dia ini orangnya tipe yang cuek kayaknya ya. Tipe yang cuek. Jadi walaupun misalnya dia kenal atau dekat sama kamu, memang orangnya tuh tipenya cuek. Kadang kamu ngerasa dia malah cuekin kamu atau cuek sama kamu. Padahal mungkin emang aslinya cuek. Ya. Mungkin bisa juga kalian ya ada pertemuan nanti pas dia datang nih, mungkin kamu bisa ketemu sama dia atau kalian ada pertemuan ya, entah kalian hangout atau kemana gitu ya. Aku ngerasa sih antara kamu sama dia ada pertemuan nanti. Di sini ada energi di mana dia tuh kayak pengen apa ya, kasih kabar ke kamu sih, kayak ingin kirim pesan, mungkin ya sekedar chat atau tanya kabar kamu. Cuma energinya aku ngerasa kayak kamu kaget sih pas dia datang ini. Ya mungkin apa ya, berarti dia seseorang yang memang dari masa lalu kamu ya. Kayak kamu tuh pernah kenal sama dia. Dia ini kangen sih sebenarnya. Kangen dengar suara kamu. Bisa juga kalau dia telepon atau hubungi kamu ya dia kangen dengar suara kamu. Ya. Dan dia itu tipe yang tenang, kalem orangnya ya. Aku ngerasa ada tipe orang yang kayak gini. Dia tipe-tipe yang memang apa ya, senang main sama banyak orang ya. Tipe-tipe yang kayak setia kawan gitu, mungkin teman-temannya banyak. Kayak energi ini apa? Libra. Di sini ada energi Libra, tipe-tipe yang apa ya? Tipe-tipe yang labil, terus tipe-tipe yang bingung kalau memutuskan sesuatu gitu ya. Bingung apa sih memberikan keputusan tuh dia bingung.
tipe-tipe yang kayak gitu. Atau dia ngerasa mungkin gak punya power buat apa sih, kasih keputusan apa gitu. Ada yang usianya memang masih muda, aku ngerasanya kayak usia-usia produktif gitu mungkin. Iya, mungkin dia masih muda. Ada yang masih muda sih, entah dia lebih muda dari kamu atau energinya memang usianya masih muda. Dia ini kayaknya suka galauin kamu deh, suka nangisin kamu. Kenapa nangis ya? Tadi aku bilang di sini tuh kayak ada energi orang yang sedih. Dia suka apa, tipe-tipe yang suka menenangkan diri, kayak suka sendirian yang tadi aku bilang. Tapi dia juga suka kayak meditasi gitu ya, tipe-tipe yang kayak gitu, menenangkan diri, meditasi, healing. Dia ini mungkin ya secara attitude tuh orangnya bagus attitude-nya, manis, baik, atau apa ya, orangnya tuh mungkin punya sopan santun ya, tipe-tipe yang kalem gitu sih aku ngerasanya. Atau memang tipenya itu dia nice atau friendly ke setiap orang, atau mungkin ya manis dan nice ke kamu orangnya. Mungkin dia dari elemen water sign atau air sign, mungkin bisa juga. Dia ngerasa kayak dia tuh nggak ada apa ya, nggak ada harganya di mata kamu, atau dia ngerasa dia tuh bukan siapa-siapa kamu. Nah gitu maksudnya, dia ngerasa dia tuh bukan siapa-siapa kamu, atau menurut dia ya dia tuh nggak berharga mungkin di mata kamu. Iya. Nah mungkin kalian itu twin flame, kamu sama dia. Kayak ada energi ini apa, jiwa kembar, mirip ya. Mungkin dia twin flame-nya kamu, bisa juga. Dia orangnya ini apa sih, gampang berubah-ubah, atau memang sikapnya tuh sekarang berubah ke kamu. Ya mungkin dulu dia nggak kayak sekarang ke kamu. Aku ngerasa kayak ada energi seseorang yang berubah sih. Dia orangnya tuh dingin ya, cool. Atau memang ya dia ke kamu sikapnya sekarang dingin. Apalagi kalau kamu diam-diaman dan gak komunikasi, pasti kan dingin. Atau dinginnya dia ini sebenarnya kayak dia udah menutup diri dari kamu kali ya. Tapi entah gimana dia mau datang ke kamu sih. Ya mungkin dia twin flame, bisa soulmate. Atau ada juga energi yang tadi karmic relationship sih aku lihatnya. Kayak dia tuh tahu apa aja tentang kamu. Kayak hal-hal yang orang lain gak tahu, dia tuh tahu. Kayak apa ya, dia tuh kunciannya kamu gitu loh. Kalau misalnya kita mau bilang ya, kayak dia tahu apa aja tentang kamu, rahasia-rahasia kamu, orang lain nggak tahu, terus kamu pun begitu, tahu apapun tentang dia. Di sini kayak dia masih berharap sih sama kamu. Kalau misalnya dia masih ada perasaan sama kamu, ya dia masih berharap sama kamu. Dia ini orangnya agak temperamen ya kayaknya. Bisa yang kayak kalau lagi marah tuh tipenya yang meledak-ledak, atau ya pemarah. Tadi aku udah bilang kan di sebelumnya kalau dia tuh mungkin tipenya yang pemarah. Ada yang orangnya tuh memang pendiam ya, atau kalian sekarang diam-diaman kamu sama dia. Tipe pendiam tuh maksudnya orangnya nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong. Atau dia kalau ngomong tuh yang penting-penting aja, atau sedikit aja ya. Dia tipe orang tuh yang bisa, tadi aku bilang, gampang beradaptasi. Dia tuh orang tipe-tipe yang kayak mengalir, ngikutin flow-nya tuh kayak apa. Orangnya tuh yang santai, mengalir. Bukan tipe yang kayak apa ya, suka memaksa gitu, bukan. Dia itu mungkin seseorang yang pernah mencerahkan hidup kamu, atau kamu mencerahkan hidup dia ya, atau membawa pencerahan kalian satu sama lain, atau salah satu dari kalian. Dan dia ini orangnya, auranya itu kayak positif sih aku ngerasanya. Kayak misalnya orang dekat sama dia tuh kayak seneng, happy, mungkin dia orangnya asik gitu ya, atau auranya tuh positif. Kalau orang dekat dia tuh ya positif, enak aja gitu kayaknya, atau dia enak dilihat orangnya.
Dan dia tuh orangnya tuh ini ya, apa adanya atau tulus mungkin sama kamu. Dia mau misalnya ngelakuin sesuatu buat kamu, walaupun ya dia ada di posisi nggak enak, tapi dia mau gitu, berbuat sesuatu, berkorban buat kamu. Dia itu masih suka inget kamu atau masih suka terbayang-bayang sama kamu. Dia ngerasa gini sehari-harinya misalnya ya, kayak dia ngerasa kamu tuh ada di dekat dia terus, atau bayangan kamu tuh kayak selalu menghantui dia gitu ya sehari-harinya, atau dia ngerasa kamu tuh kayak ada di samping dia terus karena kemanapun dia berada. Dia orangnya tertutup sih, tertutup dan misterius. Mungkin ya kamu pernah punya hubungan sama dia, tapi hubungan kalian tuh nggak terlalu jelas akhirnya apa, ujungnya apa, atau kalian tuh hubungannya yang begitu-begitu aja energinya, ya kayak hubungannya nggak ada ujungnya, nggak tahu misalnya hubungannya tuh kedepannya bakalan kayak gimana atau ujungnya seperti apa, ada keseriusan atau enggak gitu. Nah itu nggak jelas. Dia itu kayak ini loh, suka apa ya, suka ngebayangin kamu misalnya ya, dia suka berpikir atau ingat atau ngebayangin kamu seolah-olah tuh kamu ada di sampingnya dia, kayak halu-halu gitulah. Dia tuh mungkin punya imajinasi juga soal kamu. Ya imajinasinya ya apa aja sih ya. Mungkin dia suka ngebayangin kamu ngapain, atau di samping dia, atau pergi sama dia, atau masih deket sama dia. Apa aja sih. Jadi dia kayak punya dunianya tentang kamu, suka berimajinasi. Aduh ya. Kayaknya dia suka berilusi dan imajinasi gitu ya. Dan ada energi di sini, dia tuh kayak takut atau malu buat datang ke kamu ya. Makanya energinya tuh kayak lambat atau pelan gitu ya buat menuju ke kamu. Oke, aku bakal pakai charm reading. Cukup nggak ya? Kayaknya udah terlalu banyak. Oke, seseorang yang bakal datang ke hidup kamu, orangnya seperti apa? Itu ya, dia itu punya perasaan sama kamu, punya feeling ya. Orangnya tuh manis ya, yang tadi aku bilang kan. Dan dia itu mungkin orangnya cukup religius, atau hubungan sama Tuhannya tuh baik, atau dia tipe-tipe yang kayak cinta kedamaian, nggak suka konflik atau ribut gitu ya. Dia itu mungkin pernah menolong kamu, atau kamu pernah menolong dia, atau dia itu punya spirit guides ya, mungkin dia punya spirit guides. Dia orangnya punya banyak mimpi, punya banyak tujuan di dalam hidup, atau bisa juga dia itu apa ya, kayak datangnya dia itu membawa aura positif atau pencerahan buat kamu, atau ya dia yang mencerahkan kamu, bisa juga ya. Dia itu tipe-tipe yang kayak apa ya, agak clingy ya, kayak nggak bisa jauh dari kamu. Kalau misalnya kamu pernah punya hubungan sama dia ya. Dan dia itu orangnya kepo, mau tahu aja tentang kamu di mana, kamu ngapain, update kabar kamu tuh kayak gimana, seperti apa ya. Dia tipe-tipe yang suka apa ya, introvert atau senang menyendiri, atau dia mungkin energinya tuh kayak lagi apa ya, merasa hampa atau kesepian, makanya dia hubungin kamu. Ya kok bisa jangan kesepian aja sih hubunginnya, bener nggak? Dia suka traveling, suka hangout, suka jalan-jalan mungkin ya. Dia pengen mungkin memperbaiki hubungannya sama kamu ya, pas dia datang ke hidup kamu, atau kamu pernah punya konflik atau masalah sama dia. Nah dia tuh kayak ada keinginan buat memperbaiki hubungannya sama kamu gitu, supaya kalian baik-baik aja gitu ya. Mungkin dia twin flame kamu, ada keterikatan di antara kalian, walaupun jauh kalian apa ya, saling terikat gitu satu sama lain. Tuh dia orangnya agak misterius, tertutup ya. Ini charmnya mirip-mirip sih sebenarnya. Aku tuh beli charm tuh banyak, cuma isinya tuh kayak sama di dalam satu ini ya, packaging. Kalau soal fisik yang tadi aku bilang, mungkin orangnya tuh agak berisi atau agak gemuk ya, tipe badan dan fisiknya.
Dia orangnya itu melindungi, protektif mungkin. Tipe-tipe yang bisa ngejaga kamu. Mungkin orangnya suka main musik atau suka nyanyi. Bisa juga. Atau dia apa ya? Orangnya tuh tipe-tipe yang kayak cheerful, menyenangkan. Dia orangnya tuh cheerful, menyenangkan. Atau kalau deket dia tuh orang seneng, happy ya. Dia orangnya tulus, kalau ngapa-ngapain tuh pakai hati, ngerjain apa-apa. Tuh, dia tuh tahu apapun soal kamu. Kuncian kamu tuh dia tahu, rahasia-rahasia penting di dalam hidup kamu. Dia orangnya suka kebebasan, suka bikin apa ya? Suka bikin orang happy juga, ya. Dia orangnya suka belanja mungkin ya. Kalau dia feminin mungkin suka belanja, suka shopping, ya. Orangnya cukup tegas. Mungkin dia pernah nyakitin kamu ya. Kayaknya sih. Mungkin dia pernah menyakiti kamu. Ada energi kayak seseorang yang ada peluang buat menyakiti. Dia orangnya dermawan atau suka menolong ya. Suka bantu orang gitu aku ngerasanya. Ya. Lalu, apalagi nih? Tuh, dia tuh punya perasaan. Atau orangnya tuh lovely ya, penuh cinta kasih ke orang. Jadi mungkin orang juga suka dekat sama dia. Ya. Udah, ini sama semua nih, ya. Ya mungkin ya dia mau datang ke kamu karena dia juga masih punya perasaan dan feeling ya. Oke, ini charm readingnya. Perlu zodiak dan inisial? Perlu ya, sebentar, oke. Ya, ini inisial namanya dan zodiaknya ya. Ini ada zodiak Aquarius, Virgo, Libra, Leo, Capricorn, Gemini, Taurus. Bisa jadi ini energinya aja ya, belum tentu zodiaknya ini. Nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya. Bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Inisial hurufnya ada huruf V di antara nama kamu atau nama dia. Huruf S, E, T, H, K, V, O, B, G, Q, N, J, apa nih? A, R, X, U, C, ya. Inisial hurufnya ya. Oke. Thank you gengs for watching ya. Aku menikmati sekali bikin video kali ini. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Ya, nanti kita ada lagi konten buat 2022-nya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!